Purworejo. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Irama FM menghadirkan Jumat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Jumat Sehat kembali hadir di pagi hari ini ya. Tentunya bersama dengan beberapa narasumber kita yang akan terus berbeda-beda dan bergantian topiknya. Untuk kali ini kita akan membahas topik terkait kebijakan dan juga strategi pemerintah dalam penguatan layanan kesehatan jiwa yang seringkali diabaikan gitu ya. Kita langsung aja sapa narasumber kita. Ada narasumbernya yang utama dan pertama ada Pak Wahyu Budi Utomo MD Kep. Selamat pagi. Selamat pagi, halo Mbak. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Pak Wahyu, Pak Budi atau Pak Utomo nih manggilnya? Boleh bebas Mbak. Bebas. Ya. Oke, sehatnya jiwa raga berarti Alhamdulillah ya Pak ya? kita harus sehat jiwa raga ya Mbak ya. Di era kehidupan yang modern saat ini. Betul sekali ya. Ini menjadi topik yang seringkali makin kesini makin hangat diperbincangkan nih ya Benar Pak sekali, ya. nih. Apalagi kesehatan jiwa dan Betul. anak-anak sekarang makin sadar Benar. untuk kesehatan jiwanya. Itu sebenarnya tanda semakin baik apa tanda semakin lemah ya? Kalau orang-orang dulu kan bilang lemah nih baru begini aja udah mental health gitu kan anak-anak sekarang. Itu gimana? Memang di era sekarang ya Mbak ya banyak era digitalisasi di zaman sekarang banyak masuk dunia-dunia luar. Memang sekarang harus penguatan segi mental, psikologis dan sosialnya dari anak-anak tersebut. Apalagi di era sekarang remaja-remaja yang dikata sekarang Gen Z ya Mbak ya, ada Gen Z, Gen Alpha dan lain-lain itu banyak masuk itu dunia-dunia luar itu banyak dari teknologi, kemudian dari teman-teman sebaya yang ada masukan yang seperti ini, seperti itu, terus banyak tekanan juga dari dunia luar seperti itu. Jadi kadang sesama teman itu juga dikit-dikit kurang cocok gimana, terus dikit-dikit murung atau sedih, nggak cocok, aku menjauh gitu. Terus nggak ada temannya bisa murung lah, aku nggak mau berteman sama itu gitu. Begitu juga dengan emosi di saat ini, emosi dan perilaku itu juga sama. Emosi saat ini itu yang remaja rata-rata sekarang itu mudah tersulut emosi, terus sedikit-sedikit juga berkomplain ke temannya, ke orang tua, terus kurang perhatian dari orang tua juga bisa. Betul di tengah kehidupan yang makin berat, orang tua juga makin fokus untuk bagaimana cara menghidupi dulu ya. Oke deh, ini Mas Wahyu nih dari Puskesmas Semawung Daleman Kuto Arjo ya. Memang ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ya Pak ya, bahwa memang pemerintah selalu menyediakan perawat di setiap puskesmas untuk jiwa. Benar sekali, nggih. Jadi setiap puskesmas kita di Kabupaten Purworejo kebetulan seperti saat ini saya ini dipercaya menjadi PJ Jiwa atau programmer jiwa di puskesmas. Jadi nanti yang bertanggung jawab meliputi desa-desa wilayahnya untuk segala masalah kesehatan jiwa dan lain-lainnya nanti bisa langsung berkunjung ke puskesmas untuk pemeriksaan, untuk screening kesehatan jiwa seperti itu Mbak. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses layanan, bisa langsung ke misalnya nih ada keluhan kesehatan jiwanya atau merasa terganggu atau gangguan pikiran, bisa langsung ke puskesmas atau menghubungi kader-kader kesehatan terdekat di wilayahnya untuk langsung screening dulu, atau bisa langsung dengan keluhan langsung bisa ke puskesmas. Gitu. Jadi memang mungkin banyak masyarakat yang juga bimbang, ini saya merasa begini, stres, terlalu overthinking dan lain sebagainya, tapi bingung mau harus kemana sih. Ternyata puskesmas menyediakan. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ini Pak, bahwa puskesmas juga sudah sekarang lebih aware. Bahkan ada satu yang sudah memang disediakan nih kamu untuk mengurus tentang kesehatan jiwa. Jadi monggo buat masyarakat yang mau bertanya-tanya silakan, bisa sekali di line telepon, bisa langsung telepon, boleh ya Mas ya, telepon langsung di 02753214446 atau WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. Mungkin boleh nih Mas ngobrolnya skup
Kabupaten Purworejo aja ya. Itu kondisi kejiwaan warga masyarakatnya itu gimana? Atau ada datanya atau bagaimana ini? Dari dinas ya kemarin dari Ibu Kadin memang Purworejo termasuk tinggi memang Mbak ya. Ini aja tadi berangkat juga ada orang jalan-jalan. Memang kesadaran masyarakat kita di Kabupaten Purworejo itu harus ditingkatkan untuk kesehatan mental health-nya ya Mbak ya. Apalagi di sekarang itu kan banyak fasilitas-fasilitas kesehatan, entah di swasta atau negeri itu juga menyediakan. Jadi seperti itu. Jadi kadang masyarakat kita itu mungkin acuh, ada yang murung, berdiam diri, terus tiba-tiba ada kasus ya seperti kemarin itu ada kasus bunuh diri. Di Purworejo juga memang meningkat, kasus-kasus capaian kejiwaannya juga terus meningkat seperti itu. Kan di kita juga ada upaya vaskes entah di dinas atau di puskesmas ada promotif, preventif seperti itu dan kuratif, rehabilitatif. Jadi nanti kita masuknya ke pertama promotif dulu. Kita masuk ke sekolah-sekolah di usia-usia remaja, terus kita masuk di lansia bisa lewat posyandu, posbindu gitu Mbak. Kita adakan yang pertama itu tadi screening kesehatan jiwa. Nah, screening kesehatan jiwa nanti bisa nih teman-teman Irama Radio ya. Nanti bisa ada screening kesehatan jiwa juga. Nanti menawi berkenan nanti ada screening juga. Nanti pakai kuesioner Mbak. Nanti kuesioner itu untuk mendeteksi. Jadi bukan untuk alat mendiagnosa. Jadi untuk mendeteksi, untuk mengenali gejala awal atau untuk membantu mengenali masalah yang ada. Jadi nanti kita yang anak usia 18-17 tahun ke bawah kita pakai SDQ. Nanti di situ ada kuesioner 25 pertanyaan. Nanti terus selesai nanti kita interpretasi. Nanti hasilnya ada normal, abnormal dan borderline atau diambang. Kita juga sudah jalan itu Mbak di sekolah-sekolah SD, SMP, kemudian di lembaga-lembaga kita kasih kuesioner kesehatan jiwa screening untuk mendeteksi. Terus di dewasa, remaja juga yang 18 tahun ke atas kita ada yang terbaru itu yang screening GAD ya sama PHQ itu untuk mengukur kecemasan sama depresi. Jadi nanti itu ada 4 pertanyaan. Jadi masing-masing pertanyaan itu ada skornya gitu Mbak. Nanti dari skor itu terus kita nanti menginterpretasi atau menghitung nilai skor terus kita dapat menyimpulkan apakah ini bisa tindak lanjut, apakah ini bisa mengarah ke gangguan jiwa gitu. Begitu juga dengan lansia. Jadi memang alurnya kita screening dulu, kemudian kita temukan, kita penjaringan. Kalau memang dari screening itu kita ditemukan butuh konseling jiwa, kita lanjut di konseling jiwa. Bisa edukasi kesehatan jiwa terlebih dahulu, promotif, kemudian misalnya belum tertangani, nanti kita lanjut ke puskesmas. Apabila belum juga tertangani atau butuh rujukan, kita langsung ke RSUD atau ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kejiwaannya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi berproses ya. Ya, dan berproses. Ini sudah mulai screening. Jadi sudah screening. banyak di sini terutama anak sekolah. Anak sekolah. Gen Z dan Gen Alpha ini berarti. Gen Z memang dari hasil screening yang saya temukan memang ada beberapa memang hasilnya harus butuh tindak lanjut. Ya, kadang pengisahannya juga ini begini, nah kita langsung konseling lagi, ini kenapa, ada apa, kadang memang masalah keluarga, masalah pertemanan, kadang masalah yang mungkin paling banyak percintaan pun juga ada Mbak. Iya, jadi masalah-masalah percintaan itu juga harus benar-benar kita istilahnya cegah ya, kita cegah dulu sebelum mengarah ke gangguan jiwa. Jadi dari screening itu terus kita pencegahan dulu, mengendalikan dulu sebelum mengarah ke gangguan jiwa. Oke, jadi gangguan jiwa ini adalah titik akhir. Ya. Jadi kumpulan gitu ya Mbak ya, kumpulan dari gejala awal itu kemudian belum bisa tersalurkan atau belum mampu dan tidak dapat misalnya bersosialisasi, terus ada masalah-masalah yang dipendam, jadilah muncul gangguan kejiwaan seperti itu. Oke, jadi gangguan jiwa itu tidak hanya 1, 2 atau 3, tapi ya ada banyak ya Mbak ya jenis-jenisnya. Memang ada depresi, terus kecemasan, terus stres, terus yang mungkin yang harus tindak lanjut segera minum obat ya bipolar, skizofren seperti itu. Memang itu harus
diobatin dan harus rutin, harus secara kontinu seperti itu. Apakah sudah ada ditemukan di Kabupaten Purworejo sendiri, Pak? Untuk di Kabupaten Purworejo ada banyak Mbak, masing-masing itu entah skizofrenia atau bipolar. Iya, itu memang sudah ada ya, alhamdulillah. Dari beberapa pasien atau ODGJ tersebut rutin obat. Jadi memang bisa disembuhkan asal minum obat secara rutin. Ada pendampingnya juga, ada pendamping minum obat. Tentu saja juga dukungan keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar. Oke, dan mereka sadar betul bahwa mereka memiliki gangguan jiwa tersebut. Wow, kadang kan ada yang cuek, kayaknya enggak nih, nggak usah lah gitu ya. Nah, itu sarannya untuk orang-orang yang begitu gimana ini, Pak Wahyu nih? Untuk yang mungkin yang banyak kasus itu ya Mbak ya, mungkin tidak mau periksa ya, tidak mau periksa, terus sudah berobat tapi putus obat. Yang pertama itu memang kita harus menghilangkan stigma. Ya, di masyarakat kita tuh kadang stigmanya, oh itu orang misalnya kurang begini. Nah, itu harus kita hilangkan karena ODGJ ataupun ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa itu ya sama seperti kita, sama. Cuma kan mereka atau pasien-pasien tersebut baru sakit ya, harus butuh diobatin, harus butuh dukungan dari kita seperti itu. Kita berikan dukungan ke keluarganya, kita kasih tahu bahwa ini harus diobatin, harus ada dukungan keluarga, terus dari masyarakat pun juga harus mendukung. Jadi memang ODGJ kan bisa disembuhkan sama seperti sakit hipertensi atau darah diabetes, jadi gitu Mbak. Jadi memang bisa diobati dan pulih stabil lagi gitu. Oke. Jadi bisa diobati monggo ya. Dan ini juga ada pertanyaan nih Mas, mungkin nyambung ya. Dari 6753, selamat pagi Mbak Amel, selamat pagi Pak Wahyu, mau izin bertanya. Seringkali nih di TV terkait dengan orang dengan gangguan jiwa yang kemudian diasingkan justru oleh keluarganya dan masyarakat, bahkan sampai dipasung dan dikurung. Itu gimana pendapatnya ya Pak? Dan harus bagaimana? Apalagi sudah membahayakan orang lain, kadang bawa pisau dan lain sebagainya keluar rumah untuk dengan emosi yang kurang stabil. Benar sekali Mbak. Gimana ini? Memang beberapa di peraturan gubernur sekarang kan memang tidak boleh dipasung ya Mbak ya. Ada memang kasus bukan dipasung tapi dikurung. Ada dikurung. Jadi dikurung dalam rumah, keluarganya juga memberi makan dan memberi minum dan lain-lainnya. Tapi juga kalau untuk dipasung, insya Allah tahun ini Purworejo nggak ada ya, dan nggak boleh ya dipasung ya, karena itu juga melanggar hak asasi manusia. Tadi pertanyaan gimana Mbak untuk tanggapannya itu gimana? Apalagi jadi, dengan emosinya yang kadang bahkan dia bisa membawa pisau tadi, senjata tajam mungkin keluar, itu membahayakan orang lain gitu, Pak Wahyu. Pertama, kita kalau menemukan kasus tersebut kita tetap harus lapor dulu ya Mbak ya. Kita lapor pihak perangkat desa, pihak RW atau pihak, terus yang kedua kader kesehatan dulu, kita asesmen dulu bahwa ada ODGJ yang ngamuk atau mengganggu di jalan atau seperti itu. Terus yang kedua kita koordinasi atau minta izin sama keluarga, karena kan memang kalau kita nggak ada izin dari keluarga, misalnya untuk membawa evakuasi ke rumah sakit atau untuk berobat ke rumah sakit ya kita tidak bisa juga. Jadi memang atas persetujuan keluarga, misalnya kita harus dilakukan evakuasi ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan yang lebih lanjut, kita harus persetujuan keluarga. Terus yang ketiga kita menghubungi di layanan Kabupaten Purworejo ini ada layanan PSC 119 itu ya Mbak ya. Kita bisa telepon lewat dari situ untuk membantu proses evakuasi. Nanti bisa langsung telepon dan nanti akan dibantu evakuasi dengan pihak-pihak stakeholder terkait di lingkup desa, seperti itu. Jadi seperti itu ya Mbak. Jadi jangan langsung dihakimi atau malah dijauhi. Jadi monggo langsung hubungi perangkat desa terdekat atau puskesmas yang sekarang bahkan sudah menyediakan perawat khusus untuk kejiwaan. Nah, kesehatan jiwa seseorang ya Mas, seperti tadi yang emosinya naik turun, itu dipengaruhi dengan apa sih? Sebenarnya dari kesehatan jiwa dan mental itu banyak faktornya ya Mbak ya. Terutama dia kembali lagi ke sehat jiwa. Kita harus sehat jiwa dan raga, mampu mengenali kondisi lingkungannya, perubahan lingkungan, faktor-faktor menghadapi
perubahan stres, perilaku seperti itu. Jadi memang dalam kesehatan jiwa kita harus benar-benar bersosialisasi ataupun menghadapi lingkungan yang positif dan pikiran yang terang seperti itu. Jadi kita harus benar-benar ada menemukan teman atau kerabat kita yang mungkin murung atau emosi, kita langsung ngobrol aja, ngobrol secara berdua, secara bincang-bincang, ada masalah apa, dan harus dilakukan konsultasi ke ahlinya. Seperti tadi, langsung ke puskesmas, boleh, bisa langsung ke kader kesehatan yang di desa, jadi terus bisa langsung ke rumah sakit pun juga bisa. Oke, baik. Ini tadi bagaimana peran masyarakat kemudian puskesmas. Nah, kebijakan dan strategi pemerintah sendiri yang tadi disampaikan Purworejo juga lumayan banyak di kecamatan sana dan sini. Untuk sebagai bentuk penguatan layanan kesehatan jiwa, itu gimana Pak Wahyu? Untuk penguatan layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Purworejo saat ini ada promotif itu tadi ya Mbak ya, promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif. Kalau yang promotif kita pasti langsung ada penyuluhan kesehatan, atau kita bentuk DSSJ ya, Desa Siaga Sehat Jiwa. Dari beberapa desa-desa yang ada di cakupan puskesmas itu sudah ada terbentuk. Jadi nanti ada khusus untuk Desa Siaga Sehat Jiwa itu, jika ada masyarakat yang ingin menyatakan atau ada keluhan tentang kejiwaannya, bisa langsung pada saat posbindu, posyandu itu bisa langsung di situ. Terus kemudian bisa langsung pendataan atau kunjungan dan penyuluhan kader apabila dari keluarga atau pasien tersebut tidak mampu ke puskesmas, kita juga langsung ada kunjungan. Kita pemeriksaan di rumah, kita wawancara psikiatri di rumah, gitu juga bisa. Terus itu tadi yang tindakan promotif Mbak ya. Terus pembentukan kader kesehatan. Jadi satu desa, satu kelurahan itu pasti ada kader kesehatan jiwa. Jadi bisa langsung lapor ke situ untuk penguatan dari kabupaten. Yang kedua upaya preventif. Itu tadi Mbak, deteksi kesehatan jiwa, screening tadi. Screening yang terbaru tadi bisa ada juga di CKG. Ini sudah download Satu Sehat mobil itu sudah? Belum. Nah, itu belum. Itu sepaket itu ada CKG tentang kesehatan jiwa juga. Jadi yang terbaru itu cek kesehatan gratis itu ada poin-poin yang di situ pertanyaannya juga yang termasuk screening kesehatan jiwa. Nanti dari situ kita bisa mengetahui apakah orang tersebut yang CKG bisa tindak lanjut konseling jiwa atau normal seperti itu. Terus dukungan sosial terutama bagi individu yang beresiko ya Mbak ya, konsultasi kesehatan jiwa. Dan ada lagi program yang dari gubernur yang kegiatan dokter spesialis jiwa keliling, spammingnya itu yang terbaru Mbak. Mungkin kalau di Semaung Dalaman itu bulan Agustus ya Mbak ya, nanti ada dokter-dokter spesialis itu, ada jantung sama penyakit dalam sama paru. Jadi nanti 3 dokter spesialis itu langsung terjun ke masyarakat, nanti bisa langsung konsultasi di situ. Jadi nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu ke vaskes. Tadi dari Bapak Ibu dokter langsung turun ke masyarakat. Nama programnya dari Pak Gubernur Spelling ya Mbak ya. Jadi spesialis keliling bisa langsung ke situ. Terus kuratif kan sudah pengobatan Mbak ya, udah penanganan ODGJ. Ini nanti dari puskesmas itu lingkupnya kita ada pengobatan rutin. Apa ada obat yang ada di puskesmas, selama ada di puskesmas kita obatin dari situ. Kebetulan di puskesmas Semaung Dalaman Kutoarjo juga saat ini banyak yang rutin Mbak, rutin berobat. Saya catat itu bagus, berobat rutin. Saya kunjungin juga apakah ada keluhan, apakah ada masalah atau dampak-dampak dari obat tersebut. Jadi harus kita pantau terus dari pasien-pasien ODGJ tersebut. Terus yang terakhir rehabilitatif, ini untuk pemanfaatan dan pendampingan pasca rawat. Jadi terus kita dampingin, kita follow up terus dengan puskesmas dan kader kesehatan jiwa seperti itu. Jadi pemerintah juga turut hadir ya dalam kesehatan jiwa dan raga masyarakatnya. Kalau tadi untuk ODGJ-nya, orang dengan gangguan jiwanya. Kalau untuk sekitarnya, keluarganya, saudaranya, mungkin orang tuanya atau bahkan anaknya yang tadi lansia mungkin ODGJ juga, itu bagaimana mereka harus menanggapi kondisi tersebut? Untuk yang kerabat gitu Mbak ya, kerabat betul. Atau tetangga, masyarakat sekitar gitu ya. Pertama kita kenali dulu masalahnya. Dia misalnya nggak mau periksa, kita pendekatan dulu ya Mbak ya. Pendekatan dulu secara persuasif, ada masalah apa.
Terus yang kedua, kita kasih tahu bahwa sakit jiwa atau ada kesehatan yang kurang mengenakan di jiwa itu bisa diobati, harus dipecahkan masalahnya. Jadi tidak boleh dipendam atau tidak boleh tiba-tiba murung lama. Kita harus bujuk supaya dia mau berobat ke fasilitas kesehatan seperti itu. Kadang memang teman sendiri juga tiba-tiba diam, ya kan Mbak ya. Terus tiba-tiba di screening kesehatan jiwa itu juga loh hasilnya ini harus tindak lanjut ini, jadi memang harus dilakukan tindak lanjut. Titik awalnya memang dari screening kesehatan jiwa itu tadi Mbak. Screening kesehatan jiwa memang itu bukan alat diagnosis ya, tapi untuk mendeteksi atau untuk mengenali gejala-gejala yang mungkin sebelum ke gangguan kejiwaan. Jadi bisa dicegah dan dikendalikan dari situ. Berarti sangat penting memang screening kesehatan jiwa. Jadi memang melalui screening. Ya. Tapi ada nggak sih Mas yang screening mungkin jawabannya dari A sampai sekian disengaja biar kelihatan, bisa nggak dimanipulasi seperti itu? Saya sengaja biar nampak sehat-sehat saja jawabannya. Jadi memang screening kesehatan jiwa itu bersifat kita berikan pemberitahuan atau persetujuan bahwa ini hasilnya privasi ya Mbak ya, yang hanya tahu hanya petugas dan orang yang mengisi tersebut. Kalau seandainya pengisiannya istilahnya tidak benar atau ini tidak sesuai yang diharapkan, maka kita bisa ulangi lagi. Kita ulangi lagi, harus benar-benar pengisiannya 7 hari terakhir atau 1 bulan terakhir yang dirasakan seperti itu. Nanti bisa secara pendampingan sama petugasnya atau secara mandiri gitu. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Pertanyaan dari 4729. Selamat pagi Mbak Amel, selamat pagi Pak Wahyu. Izin bertanya. Anak saya seringkali merasakan sakit perut dan sakit kepala tiba-tiba. Namun ketika dicek ke dokter, dia tidak ada gejala apapun. Namun memang akhir-akhir ini dia sering murung dan sering berdiam diri saja. Padahal biasanya dia bermain HP terus di rumah. Nah, Oke. Ini dari Bu Siti, Mas. Itu gimana ya, Mas? Ataukah mungkin ada gejala-gejala seperti itu? Apakah saya harus periksa langsung kepada dokter jiwa dan perawat jiwa, atau memang ada sakit yang tidak diketahui, yaitu dari pusing dan sakit perutnya? Oke, jadi dia sakit fisik nih Mas sakit perut dan sakit kepala, tapi dideteksi kepada dokter dan mungkin juga kesehatan tidak apa-apa, hanya mungkin pusing biasa gitu. Tapi memang ada kemurungan dan main HP terus di dalam, mungkin game terus gitu kali ya, atau sosial media terus ya. Makasih Bu Siti, ini menanyakan terkait dengan anaknya tapi nggak disampaikan usianya. Usianya memang belum disampaikan usia berapa. Terima kasih pertanyaan Bu Siti ya Mbak ya. Jadi memang anak itu ada yang tadi yang screening SDQ yang untuk mengenali pola perilaku dan kesulitan. Jadi untuk yang anak tadi main HP seperti itu, murung, dicek secara diperiksa medis juga nggak ada keluhan ya dari dokter ya. Jadi seperti itu memang harus tindak lanjut Mbak. Ya, tindak lanjut boleh langsung ke puskesmas untuk memeriksakan, ke konsultasi ke perawat jiwa boleh, atau langsung konsultasi ke dokter umum yang di BPU puskesmas bisa. Jadi memang anak-anak sekarang bahkan dewasa itu ada yang secara medis diperiksa itu tidak apa-apa, tidak ada gangguan medis, tapi dari segi psikis ya Mbak ya, psikis itu memang ada pikiran yang berlebih, ada stres, anxiety yang berlebih, jadi itu memang harus ditindaklanjut tentunya. Jadi memang ada masalah yang harus diungkapkan dari itu, butuh. Berarti memang kondisi fisik atau sakit fisik itu bisa berpengaruh juga dengan bisa, iya. Begitu juga sebaliknya, kadang periksa secara medis, rata-rata memang dari terutama penyakit asam lambung ya Mbak ya. Pikiran, kasus-kasus pikiran itu mengarahnya asam lambung naik, mual muntah, jantung berdebar, terus gemetaran. Nah itu biasanya terus ada depresi, kecemasan. Nah itu harus memang ditindaklanjut. Memang harus ada masalah apa, harus segera dikonsultasikan ke perawat jiwa atau ke dokter-dokter ahlinya. Oke, jadi asam lambung berlanjut itu juga membahayakan ya. Banyak Mbak memang kasus-kasus kaitannya dengan asam lambung, terus nanti jadi psikis ya, jadi pikiran, itu memang rata-rata
asam lambung. Jadi monggo diperhatikan Iya, asam lambungnya asam kok lambung. tidak sembuh-sembuh, sudah diobati secara rutin tapi ternyata kesembuhannya masih tidak Ya, nampak gitu ya. Mungkin ada hal-hal lain. Nggak apa-apa, tidak perlu malu ya Mas ya. Kadang Iya. kan malu gitu. ya kadang itu memang stigma, lagi. kita harus menghilangkan stigma, kita harus memeriksakan diri kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu untuk keterangannya tentang jiwa. Jadi masyarakat makin tahu bahwa Iya. pemerintah hadir loh untuk kesehatan jiwa masyarakat juga. Mungkin boleh pesan untuk masyarakat karena ternyata waktunya tinggal 5 menit lagi. Cepat sekali ya, Iya. padahal asik ini pembicaraannya. 30 menit cepet ya Mas ya. Jadi besok monggo rawuh lagi ke sini. Siap. Masih banyak yang belum kita Nanti akan bicarakan. ada materi-materi yang lain ya Mbak ya, mungkin betul. materi yang lain. Tadi disampaikan bipolar, Ya, skizo itu mungkin skizofren. bisa dijelaskan apa sih mungkin ciri-cirinya? Itu Jenis-jenisnya belum ada banyak disampaikan. sekali ya Mbak ya, Oh. terutama yang banyak di masyarakat itu memang Apa kecemasan, anxiety, anxiety, oke. terus depresi, sama gangguan jiwa berat, psikosis itu tadi bisa ke bipolar atau skizofren. Untuk yang cemas memang di masyarakat kita itu khawatirnya dikit-dikit berlebihan ya Mbak ya. Pikiran ini besok gimana, maunya gimana. Nah, hal-hal seperti itu. Jadinya kita harus kiat-kiat memahaminya, atau sebelum terjadi hal itu ya kita harus berpikir positif, harus memikirkan yang positif. Terus kita juga percayakan pada diri kita bahwa kita itu bisa memanajemen stres kita, gitu, seperti itu, untuk mengatasi kecemasan tadi. Terus yang kedua depresi yang perasaan sedih gitu ya Mbak ya, sedih, murung, itu disebabkan oleh beberapa faktor banyak juga. Ada faktor dari dalam ataupun dari luar. Untuk menghadapinya tentu saja depresi harus benar-benar dianya itu mempercayai bahwa hal-hal yang akan saya lakukan itu berdampak positif pada dirinya, pada orang lain, dan tentunya bersosialisasi atau bercerita dengan teman-teman atau lingkungan keluarganya. Terus yang ketiga gangguan jiwa berat atau psikosis ini, kalau ini kan memang harus ada diagnosa dari dokter ya Mbak ya. Kalau memang gangguan jiwa berat ini harus rutin berobat. Di kasus di puskesmas ataupun di masyarakat, gangguan jiwa berat banyak kok Mbak yang stabil gitu, bagus, masih bisa bekerja, masih bisa aktivitas sehari-hari gitu. Biasanya kalau pasien-pasien yang pengobatan rutin kesehatan jiwa itu malah sadar, Iya, betul. obatnya habis nih, nah, saya harus segera ke puskesmas, kontrol, minum obat, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang dukungan keluarga nomor satu memang Mbak ya. Dukungan keluarga tidak boleh dikucilkan di masyarakat. Tadi stigma tadi ya Mbak ya, stigma. Jadi memang pengobatan rutin, pengobatan yang baik itu benar-benar dapat istilahnya membuat stabil pasien-pasien jiwa tersebut, dan dapat aktivitas kembali, normal kembali, dapat bekerja bagus itu. Oke, baik. Bahkan yang parah skizofrenia Bisa. dan juga bipolar itu bisa Ya, disembuhkan bisa dengan disembuhkan. dukungan. Dukungan keluarga, terus dengan terapi farmakologis ya Mbak ya, dengan obat-obatan, dan dukungan sosial masyarakat, seperti Oke, itu. baik. Hilangkan stigma ya. Jangan jauhi orangnya. Nah. Mari kita hilangkan penyakitnya. Gitu Pak Wahyu, terima Benar kasih sekali. banyak. Sama-sama, terima Mbak. kasih. Semoga masyarakat jadi mulai aware, Mulai sadar, aware tentang heeh. kesehatan jiwa. Betul. Misalnya ada pengen di screening nih, nah ini untuk masyarakat Kabupaten Purworejo ya Mbak ya. Boleh. Misalnya mau screening atau langsung ke saya ini pengen di screening kesehatan jiwa nih, boleh langsung datang ke puskesmas, atau dari CKG, cek kesehatan gratis tadi juga boleh. Nanti untuk hasilnya bisa langsung ditanyakan ke petugasnya yang men-screening tadi, hasilnya seperti apa dan harus bagaimana, boleh. Jadi memang titik awalnya di screening kesehatan jiwa. Jadi ini memang digaung-gaungkan dari pemerintah, screening gitu ya Mbak ya. Jadi memang untuk pencegahan atau untuk pengendalian sebelum ke gangguan jiwa. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Tentunya hal itu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. So, mari kita dukung program pemerintah. Mari kita sadar diri untuk segera cek kesehatan ke pusat kesehatan terdekat. Salah satunya puskesmas yang paling dekat saja. Tidak perlu jauh-jauh harus Ya.
rumah sakit jiwa apa ya gitu. Nggak perlu dulu. Mari kita yang terdekat dulu. Sudah difasilitasi, monggo digunakan fasilitasnya. Pak Wahyu, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama, Mbak. Di sini juga ada Mbak Septrin, terima kasih banyak. Dan juga Mas Riyadi, terima kasih videonya. Monggo bisa kamu tonton lagi. Kalau yang ketinggalan informasinya bisa ditonton lagi di YouTube Radio Irama FM. Pasti segera sesaat lagi akan di-upload oleh rekan saya Rizky Amelia bersama dengan Pak Wahyu dari Puskesmas Semawon Dalaman Koto Arjo, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.